Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Talk Show dan ini juga masih bersama narasumber kita ada Insinyur Abdullah Putih MSI, anggota DPD RI. Beliau sudah hadir di studio ACTV hari ini, sungguh suatu kesempatan yang luar biasa. Artinya juga beliau sebagai perwakilan dari masyarakat Aceh di parlemen. Nah, akan tetapi tadi juga menjadi hal menarik kita melihat apa saja peran dari DPD ini untuk memajukan sebuah daerah sebagai perwakilannya tadi. Tapi akan tetapi ternyata juga tidak semata-mata mewakili setiap daerahnya, tapi juga punya peran lain yaitu secara nasional. Nah, Ya, ini betul. seperti apa ini Pak? Ya, jadi dari segi nama, title itu kan Dewan Perwakilan Daerah RI, RI. Republik Indonesia. Jadi kan perwakilan daerah RI tapi. Daerah RI itu kan bukan hanya Aceh, Baik. Papua juga. Jadi kita mewakili mereka juga. Tapi karena kita dipilih oleh rakyat Aceh, Prioritasnya tetap untuk Aceh. Aceh. Nah, seperti sekarang, kemudian di PDRI sedang dibentuk di Jakarta ada sebuah pansus. Ya. Nama Pansus Papua, karena kalau ada masalah Papua. Nah, mereka mencari anak-anak bangsa dari segala provinsi. Saya salah satu yang diambil dari Aceh, dan kemudian dipilih jadi wakil ketua juga di situ. Mungkin karena pengalaman kita dulu waktu di Aceh, gitu kan. Nah, itu nanti hari Senin saya berangkat ke sana, ke Papua, untuk bicara dengan masyarakat Papua, untuk bicara apa sih aspirasi mereka, dan kita analisis, kita bawa ke pusat nanti. Baik, karena Kita memang perjuangkan. Aceh dan Papua sama-sama daerah khusus ini Pak Ya, ya. Sama-sama ya. daerah mendapatkan dana otonomi Betul. khusus. Nah, mungkin ada kesamaan dan juga mungkin ada hal yang dapat dibawa dari Aceh ke Betul. Papua nanti ini Ya, ya. ya. Baik, nah selain sekarang menjabat menjadi anggota di PDRI, sebelumnya Bapak juga sebagai pernah menjabat sebagai gubernur Provinsi Aceh. Nah, Ya. mungkin ketika Anda melihat bahwa memang di masa Pak Abdullah Putih sangat berbeda ini Pak Beda, ya, sangat jauh, berbeda dengan jauh. sekarang ini. Mungkin perbedaan itu sehingga apa yang harus dicapai untuk Aceh saat ini Pak? Jadi yang pertama yang Anda katakan tadi, periode kepemimpinan saya itu beda dengan sekarang. Itu jelas, betul, sangat jelas. Bedanya antara lain dulu konflik, sekarang nggak konflik. Dulu dana APBD Aceh, dulu PBD namanya, hanya 1,2 T. Baik. Sekarang kabupaten yang begitu kan. Nah, sekarang kan 8 sekian ke Baik. atas. Jadi dari segi dana. Nah, kita konflik, dana kurang, ini tidak konflik, dana besar. Ya. Artinya sebetulnya, daya jangkau kita menuju sasaran itu seharusnya semakin mudah. Nah, karena kita fasilitas semakin baik. Nah, tetapi saya lihat, menurut saya, kemajuan yang kita capai itu sudah ada. Tapi sangat lambat. Sangat lambat. Nah, karena itu, tidak hanya saya mengatakan itu, tapi buku besar statistik nasional mengatakan kita termiskin. Itu bukan katanya, Iya. fakta kan. Nah, oleh karena itu saya katakan kita semua harus bekerja sama. Apakah pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, DPR provinsi, kabupaten, DPD, DPRI, untuk secara terbuka Iya. membahas apa sih yang terjadi ini. Nah, kalau saya lihat dana yang besar ini, saya nggak menyalahkan siapa-siapa. Iya. Belum terbagi secara baik untuk bisa mendorong dan mendongkrak bidang-bidang yang hari ini menjadi prioritas dan mendesak. Dan itu kemiskinan, belum. Dan itu juga Ya. terjadi pada dana Otsus Aceh. Ya, sama, belum. Saya berani katakan. Dan saya siap berdebat untuk itu ya. Nah, karena itu saya kemarin, pada waktu kampanye saya, calon gubernur, ya, nggak terpilih ya. Ketika ditanya, apa programnya? Saya katakan, cuma satu program saya, apa? Pertanian. Yang kedua, pertanian juga. Pertanian. Kenapa? Karena masyarakat Aceh ini masyarakat agraris. Iya. 70% orang Aceh ini adalah petani. Termasuk dia petani laut, perikanan. Iya. Termasuk dia peternak. Ya kan? 70% lahan kita lahan agraris. Baik. Jadi kalau uang daerah, APBA kita, berpihak banyak kepada pertanian, itu sangat benar. Sebaliknya kalau tidak tepat menurut saya. Artinya melihat potensi yang ada di Aceh Ya, dan dikembangkan. harus dikembangkan. Kenapa itu lebih berpihak? Karena masyarakat kita habitnya itu. Kalau kita bawa ke tempat lain, dia masih belajar dulu. Nah, hanya saja pertanian yang ada di Aceh yang kita sekarang harus dukung, Ya. harus berpindah Ya. dari tani tradisional kepada tani modern. Apa artinya tani modern? Kalau tadi kita bertani dengan air curah hujan, tunggu curah hujan, sekarang harus dengan irigasi. Sehingga kalau tadi kita bertani sekali setahun, ini 3 kali. Baik. Kalau tadi hasilnya per hektar 4 ton, ini 12 ton. Nah, kemudian bibitnya, kalau tadi bibit biasa, ini bibit unggul. Oke. Kalau tadi 4 ton, 4 ton. Jadi kalau kita sudah modern,
bisa dari 4 ton jadi 24 ton. Masyarakat sudah maju. Nah, bisa dikatakan itu prioritas yang sangat Ya. yang belum terpilih. Tapi ini kan untuk di bagian pembangunan ekonomi dari sektor pertanian juga bisa didongkrak juga ini, Pak. Memang, ya. Dan saya menganggap justru ini yang harus didorong utama. Nah, dulu pada zaman Orde Baru, Pak Harto memimpin, swasembada pangan kita Indonesia. Tidak banyak yang kita impor. Sekarang semua kita impor. Sampai garam pun kita impor, bawang pun kita impor. Berarti kita belum berdayakan betul. Nah, kalau saya baca dari satu perbendaharaan internasional, negara-negara maju sekalipun, negara industri seperti Amerika, Thailand, Korea Selatan, anggaran pembangunannya berpihak pada pertanian. Tidak kurang 17-18%. Kita Indonesia kurang nggak sampai 10%. Aceh juga begitu. Nah, itu kan kurang berpihak namanya. Baik. Nah, sehingga saya ingin mengatakan, kalau ada pembelian apa-apa di Aceh, mbok ya pertimbangkan matang-matang sejauh mana itu menghasilkan sesuatu yang membuat rakyat tidak tambah miskin gitu. Jadi hemat-hematlah menggunakan uang yang ada di Aceh ini. Baik. Begitu maksud saya. Dan itu juga memang menjadi isu yang saat ini yang sedang dibicarakan ini Pak ya di media-media bahwa penggunaan dana ini untuk membeli kebutuhan para anggota gitu Pak ya. Dan itu mungkin harus lebih dipertimbangkan. Ya, dipertimbangkan arti kata tidak menyalahkan, tetapi kita dengan penuh perasaan. Dulu kan Pak Rima Hasan mengatakan, orang Aceh itu sering merasa pintar, tapi tidak pintar merasa. Nah, jadi sekarang ini orang Aceh harus pintar merasa, apa sih masyarakat Aceh hari ini kondisinya. Kalau kita kampung-kampung, terus masyarakat itu mungkin mendapat 10.000 satu hari susah. Jadi kalau kita gunakan uang itu untuk lain, yang seakan-akan dianggap oleh, lebih kepada berfoya-foya, mbok ya stop kalau menurut saya begitu. Ya. Sayangilah rakyat kita. Gitu. Mungkin di situ yang harus pandai merasa. Pak. Harus pintar merasa gitu. Ya, baik. Nah ini juga kemarin sempat melakukan Forbes atau forum bersama. Nah mungkin dari perkumpulan para elit-elit dari Aceh, apa ini yang dapat disimpulkan sehingga juga kedepannya salah satunya juga adalah bagaimana dana OSUS ini akan terus diperjuangkan, akan terus tetap di Aceh. Jadi banyak yang kita memang harus perjuangkan. Kita lihat di Aceh ini kan sebetulnya Aceh ini kaya raya. Kita bukan hanya emas, bukan hanya batu bara, bukan hanya nikel, bahkan uranium pun kita punya. Artinya di Aceh semua ada. Tapi pada saat yang sama oleh berbagai alasan termasuk konflik kemarin, maka di Aceh semua tidak ada. Itu tidak boleh terus begitu. Kita harus kejar sehingga Aceh cepat berkembang. Bagaimana pertumbuhan ekonomi kita di bidang pertambangan, di bidang batu bara, di bidang perikanan, peternakan, harus kita percepat. Nah untuk ini kita sekali lagi sesama katakanlah anggota parlemen ini harus bekerja sama, jangan saling sikut. Begitu juga dengan Pemda, kita harus bekerja sama, kita nggak boleh saling menyalahkan. Tetapi kita juga pada saat sama, ini kan era reformasi, harus dikedepankan transparansi, keterbukaan. Jadi semua kita harus berani terbuka. Yang kita lakukan rakyat harus tahu gitu. Sehingga rakyat tidak banyak memberikan kritikan kepada kita sebelum memberikan dukungan kepada kita. Gitu. Oke. Nah, tapi juga bicara tentang konflik Aceh ya. Artinya juga konflik Aceh ini masih meninggalkan beban, masih meninggalkan dampak yang begitu besar. Ini juga berdasarkan banyak pendapat bahwa salah satunya sulitnya untuk mengundang investor. Nah ini bagaimana Pak? Pemerintah Aceh, kabupaten dan kota juga terus berupaya untuk mengundang investor untuk bisa berinvestasi di provinsi Aceh, tapi juga ternyata juga sulit sekali. Ya betul. Jadi memang baik. Jadi memang di mana-mana di belahan bumi kita ini kalau ada perang, ada konflik, itu setelah itu lama bisa bangun itu. Karena apa ya? Trauma kemudian, dan trauma itu kadang-kadang seperti kita lihat hantu di siang bolong, hantunya nggak ada tapi terasa ada gitu kan. Nah oleh karena itu sekali lagi kita harus bersama-sama, nah sehingga hari-hari ini untuk mendorong kemajuan Aceh itu tidak lain menurut saya harus kita kejar pertumbuhan ekonomi daerah. Maknanya pertumbuhan ekonomi daerah lah semua daerah kita, semua pemerintah kabupaten kita, semua punya hasil-hasil yang meningkat. Tadi, kalau padi tadi 4 ton harus 12 ton. Kalau kita belum ada kebun singkong, beli kebun singkong. Kalau kita belum ada kebun pisang, kasih kebun pisang. Sehingga
satu keluarga dianggap kaya kan dia punya penghasilan yang besar. Baik. Nah, jadi kita dorong Aceh ini untuk itu. Nah, oleh karena itu, menurut saya, selain kita mencari investor asing dari luar, saya kira Pak Nova sudah mulai, saya lihat ya. Jadi bagaimana memberdayakan uang daerah juga untuk mendorong perekonomian di daerah. Itu bagus, ya kan? Nah, kemarin misalnya Pak Nova sudah turun dari CPO ini kita jual ke Medan aja, sekarang udah mulai ke Indah. Iya. Ya begitu-begitu. Jadi yang kreatif, yang kita sehingga masyarakat mendapat hasil yang lebih. Nah begitu juga saya berharap dalam waktu dekat pemerintah Aceh cepat bisa membangun satu pelabuhan impor-ekspor walaupun tidak secara berlawan mendekati. Jangan selalu tergantung kepada berlawan. Nah kalau kita udah pintu gerbang itu ada, nah hasil-hasil Aceh ini bisa dijual dengan harga yang lebih tinggi nanti. Oke, artinya juga bagaimana sekali lagi pelabuhan yang harus ditingkatkan. Ya. Tadi baru ada satu pelabuhan di Lampulo ini Pak ya. Itu pelabuhan ikan ya. Pelabuhan ikannya dan Ya. yang mungkin akan dibangunkan di IDI tadi nanti ini Pak yang akan. Ya, itu yang sedang saya perjuangkan itu. Nah ini pelabuhan ekspor impor. Bukan, itu pelabuhan ikan. Beda, pelabuhan sama. Itu ada pelabuhan ini ada kriteria pelabuhan umum, ada pelabuhan impor ekspor, ada pelabuhan khusus. Nah, Ini khusus kira-kira untuk perikanan. ekspor impor ini di mana nih akan diprioritaskan di daerah Nah, mana ini? ini tergantung kepada pemerintah Provinsi Aceh untuk karena kalau sekarang saya dengar waktu saya juga sama, itu semua bupati minta di daerah dia ya. Aceh Timur minta di Aceh Timur, Birim minta di Birim, Melabu minta di Melabu. Nah, tentu ini hak prerogatif gubernur, dalam ini PLT dengan bicara dengan DPRA di mana. Iya. Tapi saya ingin mengatakan harus cepatnya ada satu gitu. Karena kalau ada begitu kita cepat melempar barang kita, lebih cepat ke luar negeri, lebih tinggi harganya. Gitu. Kita harus punya. Anda lihat semua provinsi di Indonesia ini yang punya pelabuhan sendiri langsung, dia baju pesat. Apakah Jawa Tengah, Semarang, Jawa Timur, Tanjung Perak, kan? Kemudian DKI, atau Sumatera Barat. Jadi kalau tidak punya pelabuhan, sulit kita berkembang. Gitu. Nah, karena itu sekali lagi bagaimana pemerintah kita, elit kita di Aceh ini memperhatikan program-program prioritas seperti itu supaya kita Aceh tepat melesat lah dalam rangka pertumbuhan ekonomi ini. Oke, artinya memang pelabuhan ini memang harus didesak. Harus didesak. Terutama Ya. pelabuhan ekspor impor ini Pak Ya, ya. betul. Sehingga juga hasil laut di Aceh juga lebih berdaya guna, lebih baik. mahal ketika dijual ke luar negeri. Ya. Dan mudah-mudahan ini juga akan didengar oleh pemerintah Aceh sehingga juga secara signifikan meningkatkan perekonomian Aceh. Ya. Dan pemirsa kita akan lanjutkan lagi bincang-bincang kita usai pariwara berikut ini tetap bersama kami dalam program Talk Show.